Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha tariqan talibin wa sahhala manhaja sa'ada lil muttaqin wa basara basairal musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid din wa manahahum asraral iman wa anwarul ihsan wal yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ashabal fadilah hudurul muhtaramin al-ulama al-'izza al-ajilla wa fi muqaddimatihim mudirul ma'had Nurus Shalah al-Islami Sayyidi al-Mukarram Kiai Haji Imamul Haramain Zaini wa jami' ahli al-bait min ma'had Nurus Shalah al-Islami, setuju pengurus harian putra serang setuju santri putra dan putri hafidhakumullah. Alhamdulillah malam mangken kita ditakdirkan oleh Allah bersilaturahim di majlis yang mubarakah ini dalam rangka pelantikan pengurus harian Pondok Pesantren Putra Nurus Shalah yang dihadiri oleh pengasuh dan asatid dari Pondok Putra, para pengurus serta santri putra dan putri dan juga para pengurus. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu semoga terus mengalir ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah dilantik sekaligus saya diberi amanah untuk memberikan tazkirah nggak mainnya deka segenap santri baik putra maupun putri, tentu berkaitan dengan keberadaan kita selaku santri di pondok pesantren ini. Saya mohon semua santri yang hadir ini baik putra maupun putri bisa menyimak dengan baik ya anak-anak. Bisa ya? Bisa. Karena sedang bersama beliau dan ini acara formal. Saya dengan kalian ini adalah santri. Santri itu sebagaimana ta'rif yang disampaikan oleh Kiai Hasani Sidogiri, as-santriyu huwa bisyahidi halihi mayya'tasimu bihamdillahi al-matin wa yattabi'u sunnata rasulihil amin wa la yamilu yumnan wa la yusratan fi kulli waqtin wahid. Hadha ma'nahu bil haqiq wa sirah la yubaddalu wa la yughayyaru qadiman wa hadisan. Wallahu a'lamu bi nafsil amri wa haqiqatil hal. Itu kata Ki Hasan Sidogiri. Ini luar biasa. Saya betul-betul minta disimak baik-baik. Kita ini semuanya santri.
Dan Sidogiri itu juga pondok pesantren yang sudah berdiri ratusan tahun sebelum pesantren-pesantren yang lain berdiri. Karena pendiri Sidogiri itu masih keponakan dari Sunan Giri. Jadi eranya era Wali Songo. Namanya Said Sulaiman. Syekhuna Khalil Bangkalan saja itu berguru ke Sidogiri, yaitu ke Syekh Abu Dzarrin. Tina mohon izin berdiri. Kurang semangat jerak. Ini yang lebih enak itu andaikan ada mimbar di sini. Betul-betul orasi kalau mimbar. Kalau ini ceramah agama kalau seperti ini. Kalau tadi itu kajian ilmiah. Saya diminta orasi ya. Mau mendengarkan? Syekhuna Khalil Bangkalan itu berguru ke Sidogiri. Padahal Ki Majid pendiri Bata-Bata itu masih berguru ke Syekhuna Khalil Bangkalan. Berarti Sidogiri itu memang sangat awal. Siapa gurunya Syekhuna Khalil di Sidogiri itu? Itu namanya Kiai Abu Dzarrin. Siapa Kiai Abu Dzarrin ini? Itu pembantu yang bisa menjadi kiai. Kalau di zaman itu pembantu kabula, betul-betul kabula, bisa menjadi kiai, waliullah. Pembantu dari siapa? Kiai Abu Dzarrin ini, gurunya Syekh Khalil itu, pembantu dari Kiai Mahalli Sidogiri. Kiai Mahalli ini pengasuh di periode awal. Nah, bagaimana ceritanya Kiai Abu Dzarrin ini menjadi pembantunya Kiai Mahalli? Kiai Mahalli itu punya satu kebiasaan, menutup pintu kamar. Tidak pernah dibuka. Kalau dia keluar ditutup, setiap keluar ditutup, setiap keluar ditutup. Sampai suatu hari ketika Kiai Mahalli ada undangan di tetangga, jalan kaki di zaman itu, lupa menutup pintu kamar. Akhirnya pembantu yang bernama Abu Dzarrin itu penasaran, ada apa di dalam kamar Kiai kok selalu ditutup. Ternyata masuk. Ini sudah lupa kalau itu cangkolang. Setelah dimasukin kamarnya Kiai Abu Dzarrin, lalu dilihat isinya di dalam hanya kitab-kitab klasik yang berderet rapi sekali. Tidak ada apa-apa, kamar biasa. Tetapi tanpa sengaja pembantu yang bernama Abu Dzarrin itu mendongakkan kepalanya ke atas. Ternyata di situ yang dilihat adalah surga. Surga itu ada di atapnya kamarnya Kiai Abu Dzarrin, di plafonnya itu. Ketika melihat di atas itu surga, tidak ada atap itu, tidak ada. Itu Kiai Mahalli Sidogiri. Akhirnya Kiai Abu Dzarrin ini merasa betul-betul bersalah kepada Kiai Mahalli karena telah lancang masuk ke dalam kamar dan menatap surga di dalamnya. Jadi kamarnya Kiai Sidogiri itu tembus ke surga. Saya di sini layak bercerita Sidogiri karena Nyai itu alumni Sidogiri. Juga guru saya Kiai Hefni di Betet alumni Sidogiri. Juga Kiai Majid muridnya Syekh Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil juga muridnya Kiai Sidogiri. Jadi semua ini nyambung satu sama lain. Setelah Kiai Mahalli itu datang anak-anak, baru Kiai Abu Dzarrin itu menyambangi dan minta maaf. Lalu Kiai Mahalli heran, kenapa kamu minta maaf Abu Dzarrin? Saya sudah melihat isi kamar Kiai. Kamu mendongak ke atas? Iya Kiai. Kamu sudah melihat apa? Iya. Makanya saya minta maaf. Ya sudah, saya maafkan. Tapi gak boleh kamu ceritakan. Kok bisa cerita ini menyebar? Ini saya ke Sidogiri ngecek benar. Kemudian saya baca di majalah Sidogiri ceritanya seperti itu. Nah, bagaimana cerita ini bisa menyebar? Ternyata suatu saat
Ki Abu Darin itu menjadi santri yang sangat alim dan diangkat menjadi menantu oleh Ki Mahalli yang dikawinkan dengan anak perempuannya. Setelah menjadi pengasuh di Sidogiri, maka Ki Abu Darin itu ketika mau wafat menceritakan peristiwa itu kepada istrinya. Dari istrinya inilah cerita ini menyebar. Dan saya sudah ziarah ke makamnya Ki Abu Darin. Ketika Ki Abu Darin itu meninggal dunia, hari ke-7 Syekhuna Khalil datang dari Bangkalan. Wakilah masih umur 7 tahun. Syekhuna Khalil itu disuruh oleh ayahnya yaitu Ki Abdul Latif untuk berguru kepada Ki Abu Darin. Padahal kabar bahwa Ki Abu Darin itu sudah wafat sampai ke Bangkalan. Syekh Khalil itu tidak menolak perintah bapaknya. Inilah contoh anak di zaman itu. Bapaknya menyuruh yang tidak masuk akal, dia tidak menolak meskipun dia timbul tanda tanya. Maksudnya bapak apa? Saya suruh berguru kepada orang yang sudah meninggal dunia, tapi tetap berangkat. Ini anak di zaman itu. Berangkatlah Syekh Khalil itu sampai di Sidogiri di hadapan makamnya Ki Abu Darin. Lalu dalam riwayat itu disebutkan Syekh Khalil itu bilang kepada Ki Abu Darin yang sudah meninggal dunia itu, bilang begini, Kiai kok sudah meninggal? Saya masih mau berguru sama sampean kok sudah meninggal. Itu bukan guyonan, memang ada gelombang-gelombang rohani yang membuat beliau itu bisa berkata seperti itu. Akhirnya apa? Syekhuna Khalil itu tidak tahu harus bagaimana caranya berguru, tapi dia ambil wudhu lalu sholat sunnah 2 rakaat lalu menghatamkan Al-Quran. Setiap hatam diulang sampai 40 hari namanya. Hari ke-40 itulah Syekhuna Khalil itu tertidur. Di saat tertidur itulah Ki Abu Darin datang dalam mimpinya Syekhuna Khalil dan menumpahkan semua ilmunya ke dalam hati Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil bangun langsung alim. Setelah pulang ke Madura, langsung beliau mengajarkan ilmu nahu pertama kali. Ulama yang mengajarkan nahu pertama kali di Madura itu adalah Syekhuna Khalil Bangkalan. Kemudian ketika Syekhuna Khalil Bangkalan ini mondok di Banyuwangi, di pondoknya Kiai Mansur. Setiap hari Kiai Mansur itu memerintahkan kepada Syekhuna Khalil, Khalil, mbak motoron nyiur sebitak benareh eki ini lora Syekh Khalil itu naik sampai luka-luka dadanya. Suatu hari Ki Abdul Latif itu ngirim Bapak ke Banyuwangi mangkiin Syekhuna Khalil nang pondok Ki Mansur dalam keberadaan tak rasoban ketela endode nelo kekapi periksanin Ki Abdul Latif Khalil ara pada nembet mak lo kekapi nak ajawab Syekhuna Khalil Abdin Nabi Kiai Mansur pakon motoron nyior ben aris habit bah motoron kacau eki bagus nak bagus itu wali murid yang benar itu. Wali murid itu harus begitu. Terus kemudian Syekhuna Khalil ini ketika sudah menjadi ulama besar ngajar. Ketika mengajar suatu hari itu katanya ustadz saya ada gerobak dari arah utara yang bawa rumput. Ternyata itu gerobak dan sapinya itu milik gurunya. Syekhuna Khalil itu langsung berhenti ngajar, turun dari masjid langsung takdim ke sapi yang lewat itu. Terus Syekhuna Khalil itu pernah mondok di Bima di timurnya Bali, di Nusa Tenggara. Di sana banyak kuda dan gerobak di sana itu dan dokarnya itu. Suatu hari Syekhuna Khalil itu naik sebuah pedati. Ternyata dia bertanya kepada kusirnya itu, Pak, ini kudanya Bapak beli di mana? Beli di Bima Kiai. Tunggu Pak. Ini jenis kudanya apa? Jenisnya disebutkan sama dengan jenis kudanya gurunya waktu mondok di Bima. Langsung Syekhuna Khalil itu meloncat ke bawah. Berhenti Pak, saya tidak mau ikut dokar Bapak, tidak berani, ini ongkosnya. Lah belum sampai yang dituju Kiai, saya tidak akan ikut gerobak Pak. Kenapa Kiai? Turun itu kusirnya.
karena nama kuda bapak jenisnya sama dengan nama jenis kudanya guru saya dan sama-sama dari Bima. Saya takut kuda ini anak-anaknya kudanya guru saya, padahal belum tentu, itu sudah tidak berani. Itu Syekhuna Khalil Bangkalan. Luar biasa Syekhuna Khalil Bangkalan, sehingga beliau menjadi ulama besar yang luar biasa. Syekhuna Khalil Bangkalan itu, salah satu muridnya itu adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad Syamsul Arifin ini katanya Buya Yahya itu katanya tahu dari Kiai As'ad sendiri. Kiai As'ad bercerita kepada Buya Yahya, ketika Kiai As'ad ini ngaji di pondoknya Syekhuna Khalil di Demangan Bangkalan, itu Kiai As'ad itu diam-diam menghitung jumlah teman-temannya itu. Kiai As'ad itu heran, kok teman-teman jadi lebih banyak kalau ngaji, menjadi 50, padahal santri itu kalau tidak ngaji jumlahnya 23. Heran Kiai As'ad itu. Ya namanya Syekhuna Khalil tahu apa yang ada di pikirannya santrinya. Terus Syekhuna Khalil bertanya kepada Kiai As'ad, As'ad, kamu tahu jumlah santri saya berapa semuanya? Iya tahu Kiai. Berapa? 23 Kiai. Betul. Kamu tahu jumlahnya santri saya kalau sedang ngaji? Iya tahu Kiai. Berapa? 50. Kamu tahu kenapa bertambah? Tidak tahu Kiai. Siapa yang ngaji itu As'ad semuanya? Tidak tahu saya Kiai. Kamu mau tahu As'ad? Iya Kiai. Baiklah, yang duduk di pilar sana itu Imam Nawawi, yang duduk di pilar satunya Imam Rafi'i, yang ngaji di sebelah sana kepada saya Imam Romli. Masya Allah, seperti apa Syekhuna Khalil itu? Imam Nawawi itu mujtahid fil fatwa dari Imam Syafi'i, yang ngarang Majmu' Syarhul Muhaddab, dan banyak karyanya diantaranya yang dikaji santri Al-Arba'in lin Nawawi. Itu Imam Nawawi itu ulama besar, bisa ngaji kepada Syekh Khalil Bangkalan. Akhirnya murid-murid Syekhuna Khalil itu menjadi ulama-ulama besar. Kiai Majid mendirikan Bata-Bata, Kiai Hashim Asy'ari mendirikan pondok di Tebu Ireng Jombang, Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kiai Toha Jamaluddin Somper Gajab, Kiai Sirajuddin mendirikan pondok pesantren Miftahul Ulum Betet. Itu murid-muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Seperti apa jalannya Syekhuna Khalil itu belajar kok bisa menjadi orang seperti itu? Itu contoh. Ke kudanya saja dia tidak berani ikut, takut cangkolang ke guruna. Itu Syekhuna Khalil Bangkalan. Pakon motor nyiur pun are sabitek ini lora mau Syekh Khalil Bangkalan itu. Masya Allah. Orang besar seperti Syekhuna Khalil Bangkalan ini juga pernah terdengar ceritanya, yaitu Imam Ghazali. Termasuk Syekhuna Khalil itu salah satu figurnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali. Termasuk kiai-kiai Batu Ampar itu figurnya adalah Imam Ghazali. Kiai Batu Ampar di zaman dulu yang wali-wali besar, sampai ke Isbat Banyuanyar itu berguru ke Batu Ampar itu, ke Pujuk Su'adi Abu Syamsuddin. Saya pribadi oleh almarhum Kiai Zaini di sini disuruh sering-sering kirim Fatihah ke Buyut Batu Ampar, Buyut Su'adi Abu Syamsuddin. Itu gurunya ke Isbat. Perlu diketahui anak-anak, buyut-buyut Batu Ampar itu ngefan kepada Abu Hamid Al-Ghazali. Perlu diketahui anak-anak, Syekh Khalil Bangkalan itu juga memfavoritkan Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ternyata caranya Syekh Khalil Bangkalan berguru sama dengan caranya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali yang diberi gelar Hujjatul Islam. Pemikiran Islam itu hampir bingung tanpa Al-Ghazali. Antara tasawuf syar'i dengan tasawuf falsafi dijembatani oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sehingga dia diberi gelar Hujjatul Islam. Bagaimana caranya Abu Hamid Al-Ghazali ini belajar? Imam Ghazali itu anak-anak itu ngaji ke salah satu ulama dari kalangan Hanafi dan kelihatan cerdas sekali. Gurunya ini paham
anak ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, maka hatinya harus seimbang. Karena kecerdasan saja tanpa diimbangi dengan hati yang baik, yang kuat, itu berbahaya. Pinter saja tidak diimbangi dengan akhlakul karimah dan ketawaduan, itu berbahaya. Maka hatinya Imam Ghazali itu diuji. Anak yang bernama Muhammad ini diuji. Diuji bagaimana? Kalau otak sudah tahu gurunya itu, saya akan menguji hatinya. Kalau lulus ini anak luar biasa. Diuji begini anak-anak. Ini tidak dibilang bahwa ini diuji. Dipanggil, Muhammad, Eki Kiai. Buang aki tain tangan anak ya dan Roma. Eki Kiai. Langsung irakok dari Astana. Buang, lulus ujian. Kalau kunna, tenjana putra Nabi kurna, buang boleh ya dan telem. Panggil boleh, Muhammad. Buang aki boleh tain tangan anak. Eki Kiai. Syekh Khalil juga menguji murid-muridnya begitu. Syekh Khalil Bangkalan itu menguji murid-muridnya itu kayak itu. Teticelen nak ilmu ben barokari ya kana tak ada kana. Ada saya bapak aceh tadi ceden barokana. Mun masalah pinter zaman satya. Memangnya yang korupsi itu bodoh, itu pinter, tapi merugikan negara berupa triliun. Alhamdulillah. Kurikulum VT-nya dia tidak pernah mondok. Saya aja akan semakin resah dan gundah kalau koruptor-koruptor itu ternyata pernah mondok di mana. Tidak pernah terdengar. Alhamdulillah. Itu bukan orang bodoh. Orang kalau bodoh tidak bisa korupsi seperti itu. Kok bisa pinter seperti itu? Itu tidak ada barokahnya. Tidak ada barokahnya. Kan Nabi Muhammad sendiri yang juga mengatakan, "Man izdada ilman," siapa yang hanya dapat ilmu, walam yasdad hudan, tapi tidak dapat hidayah atau barokah, lam yasdad minallahi illa bu'da, dia tidak akan tambah dekat dengan Allah, malah tambah jauh. Hati-hati menjadi santri. Jangan hanya ilmu, tetapi juga harus jalan barokah. Kalau mau meniru, inilah contoh-contoh besar yang mendapat barokah. Syekh Khalil Bangkalan, Imam Ghazali. Akhirnya apa? Gurunya Imam Ghazali yang ini mencoba Imam Ghazali itu untuk mengoras WC-nya, disuruh nyelam ke dalam. Mau Imam Ghazali itu tanpa salinan. Masya Allah, luar biasa celenah ngamri barokah ka guru ya kana. Celenah ngormat guru ya, celenah ilmu. Contoh ketakziman seorang murid kepada guru. Kiai Abdul Hamid Bata-Bata. Beliau berkata, mun bede lora-lora diri tampar montuk kata betah, engkau tak moroke tapi engkau mabeliyah. Itu ketakziman Ki Abdul Hamid kepada Batu Ampar. Kenapa? Karena dulu leluhurnya Ki Abdul Hamid yaitu Ki Isbat berguru kepada leluhurnya Batu Ampar yaitu Puju Suadi Abu Syamsuddin. Itu leluhurnya yang saling berguru, sampai anaknya juga menganggap Batu Ampar itu guru. Padahal lora-lora Batu Ampar sekarang ngaji ke Bata-Bata, tapi tetap Kiai Bata-Bata cangkolang engkau morok lora Batu Ampar, engkau tak morok, tapi kok mabeli lambak seikau leh Ki Isbat. Mabeli ketawaduan yang luar biasa. Inilah santri itu harus belajar kepada para kiai seperti ini. Santri itu harus belajar kepada para kiai. Ki Ahmad Mahfud Bata-Bata. Itu Ki Ahmad Mahfud itu menantuna Ki Majid. Ki Ahmad Mahfud kadinto penapan Ki Abdul Hamid matuan ini. Ki Ahmad Mahfud Tabata matuan Ki Abdul Hamid. Abana. Ki Ahmad Mahfud Tabata itu aba dari Ki Abdul Hamid yang saya ceritakan tadi ucapannya. Bagaimana ketawaduan Ki Ahmad Mahfud? Ki Ahmad Mahfud ini menantu dari pendiri Bata-Bata yaitu Ki Abdul Majid. Nah, ketika Ki Ahmad Mahfud itu menjadi menantu di Bata-Bata, dia tidak mau ngajar. Dia tidak mau ngajar santri-santrinya Ki Abdul Majid. Ada secangkolang. Ketawaduan ulama dulu itu luar biasa. Atau ocak ke guru luar biasa, ketawaduannya luar biasa.
Sangat alim Ki Ahmad Mahfud itu, tapi tidak mau murok santren Ki Majid Cangkolang. Kenapa? Karena mudhof ke Ki Majid, santrinya Ki Majid, kan berarti nisbat ke Ki Majid. Karena nisbat ke Ki Majid tak bengal murok. Senyata na benita bengal ke santren, tak bengal ke Ki Majid tuh. Karena saya teku ta'limul muta'allim. Bera macam pun ta'limul muta'allim, orang si nisbat ke guru, aja dia kutu hormat, mak boleh guru nah. Ki Ahmad Mahfud itu tak guru ke murid-murid Ki Abdul Majid, tapi ke Ki Abdul Majid tak guru, tak bengal. Dari mencan taklim, wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa may yata'allaqu bihi, termasuk memuliakan guru, memuliakan anak-anaknya guru dan family-familinya guru. Bahkan wa may yata'allaqu bihi, kalau Syekh Khalil Bangkalan bukan hanya wa may yata'allaqu bihi, tapi wa ma yata'allaqu bihi. Apa bedanya? Kalau man itu keluarganya guru, tapi kalau ma termasuk kakuda guru nah, cerna guru nah, Syekh Khalil tak bengal numpak anak. Masya Allah. Dorum. Alhamdulillah ijaman setia. Ki bodoh contohnya Kiai Abdu Temporan. Padahal itu cucunya dari pendiri Temporan pertama Ki Abdul Aziz Kompoyah Banyuanyar. Temporan itu cucu dari Banyuanyar. Temporan. Pendiri pertama namanya Ki Abdul Aziz. Sekarang itu namanya Ki Abdul Aziz lagi. Dipanggil Ki Abdu. Ki Abdu Temporan sekarang ini belum pernah memindahkan pacaan Ki Abdu Sepo. Berintak Ki bede kiai nggak setia rekan. Tapi santri-santri elarang mun asahapuan ya dan dalem Ki Abdu Temporan. Tapi pare ngaki ngalle pacaan Ki Abdu Sepo. Cokop angka sahapuan abu di beben sabe boleh ada bekun pakun keneng nakun pakun sampai sekarang ternyata Ki bede kiai de iya mun santri Ki bede de iya luar biasa. Tidak ada alasan untuk menghilangkan tradisi seperti itu. Saya ingin tahu alasannya apa tradisi seperti itu harus hilang. Karena apa? Karena tidak ada pengganti jalan barokah kecuali seperti dulu itu. Tetap meskipun zaman seperti sekarang, tapi jalannya barokah tetap seperti dulu. Seperti Syekhuna Khalil ke gurunya, seperti Imam Ghazali ke gurunya, seperti Ki Ahmad Mahfud ke mertuanya, takdimnya luar biasa. Seperti Ki Abdul Hamid Bata-Bata, takdimnya kepada Batu Ampar, luar biasa. Tetap itu jalannya barokah, meskipun zaman seperti sekarang. Tidak ada alasan bagi saya, menurut saya, di zaman seperti sekarang untuk menggantikan cara seperti itu bagi siapapun santri yang ingin menjadi orang yang mulia. Ya, apalagi santri ikut-ikut mengurus perilaku guru, perilaku kiai dan nyai. Itu nutup jalan barokah. Nauzubillahi min dzalik. Guru nilai salah bener. Kiai nyai nilai salah bener. Nauzubillahi min dzalik. Di dalam kitabnya Ki Hasyim Asy'ari Adabul Alim wal Muta'allim, tak oleh santri ngurus kelakuan guru ngapa apa. Bahkan di dalam kitab selain, di dalam kitab Abdul Rafiq, andaikan gurunya melakukan sesuatu yang sangat parah, tidak boleh ikut ngurus santri itu. Kenapa? Karena itu bukan urusan santri. Santri urusannya hanya berguru. Kalau mau berguru, ya harus ditakwil. Semua perilaku gurunya harus ditakwil kepada takwil yang baik. Karena begini, santri itu tidak mungkin mampu mencapai apa maksud gurunya. Tidak mungkin mampu mencapainya. Nggak? Taduk. Kangkui menafsirkan itu taduk. Kangkui ngerti. Tajun lagi ya. Contoh, kiai saya itu di Betet dulu, itu Kiai Hifni itu sepupu dengan Kiai Majid itu anak-anak Kiai Hifni itu ngundang seronin, kegiatan seronin yang oleh masyarakat disebut berlawanan dengan tradisi pesantren. Sampai kiai-kiai yang lain itu heran, kok ada kiai ngundang seronin, ini apa maksudnya? Tapi ternyata akibat diundang oleh pondok Miftahul Ulum Betet oleh Kiai Hifni, grup seronin ini jadi bubar. Seaneh,
semula sengkah sengiba alat sengkah capok karoman ke hifni alat sengkah seikiba sorone na bubar tapi serulingnya cecer kapi sengkah singala sengkah singonina cecer poduk lober diganti ke Abdul Hamid menantunya. Saya berguru langsung ke Ki Abdul Hamid. Di waktu Ki Abdul Hamid ini mau membuka pondok putri, itu peresmiannya ngundang grup drum band putri dari Pamekasan yang pakai rob di atas lutut. Heboh lagi kiai-kiai di Pamekasan dan Jawa. Apa maksudnya Kiai Abdul Hamid itu? Kok mengundang drum band perempuan aurat itu? Masuk ke dalam pondok putri itu drum bandnya. Terus akhirnya drum band itu bubar dengan sendirinya, berantakan, anggotanya sudah tidak kompak lagi, akhirnya hilang drum band itu. Jadi santri itu tidak mungkin mampu menjangkau karomah-karomah gurunya. Jadi sekali berguru, tidak usah ngurus-ngurus gurunya ya, tidak usah. Jangan terlalu jauh seperti itu anak-anak sekalian, ikuti saja. Nah, disebutkan oleh para ulama, kalau ilmu itu cara mendapatkan ya belajar, ya mendengarkan, ya mutolaah, itu ilmu. Kalau barokah bagaimana? Dua, al-khidmah wa ta'zim. Al-khidmah itu apa? Pada ban syekhuna Khalil motorna kinyur, itu al-khidmah. Lakuan. Kalau katanya santri teman-teman saya di pondok itu lakuan lagar nolongin, lakuan jeding nolongin, itu jalan barokah, al-khidmah. Mon di pondoknya Agim itu dulu semua sandal dibalik. Itu dulu dilakukan seorang ulama, Sufyan As-Sauri jadi ulama besar itu karena sandal gurunya selalu balik malai nyaman turun ting toron. Itu al-khidmah. Mun at-ta'zim itu apa? At-ta'zim itu suaranya rendah, ngendep, jaga nama baik, itu ta'zim. Jalan barokah dibanding ta'zim meloloh. Makilah sopan ke nyai, makilah sopan ke kiai, tapi kiai sibuk, nyai repot, tolongin. Jalan barokah naban kini. Jadi bahasa pelantikan tadi itu sebenarnya jalan barokah. Siap apa tidak ustaz-ustaz itu membantu perjuangan di Nurusholah karena perjuangan ini lillahi kalimatillah. Areanya mana pada benih debu indaya, membantu barokah panja. Pada benda ini gelar apa pelantikan? Apa jalan? Oke. Karena ini di zaman seperti sekarang harus ditegaskan. Teori-teori lama seperti ini jangan sampai hilang. Begini, di dalam surat Al-Alaq itu alladzi 'allama bil qalam, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Jadi allamahnya Allah itu ngajar bil qalam. Oke. Bukan bil keyboard. Bukan begitu. Bil qalam. Bukan bil keyboard. Kalau keyboard itu komputer. Kalau keyboard itu laptop. Kalau keyboard itu HP ya. Nah, allazi 'allama bil qalam. Bukan dengan HP, bukan dengan laptop, bukan dengan komputer, bukan dengan layar, bukan dengan Zoom meeting, tetapi bil qalam, dengan pulpen. Coba lihat karya-karya ulama itu lahir dari ujung pena beliau. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Abul Hasan Asy-Syadzili, semuanya itu pulpen, mencatat dengan pulpen kan? Dari Rasulullah ke murid-muridnya sahabat pakai catatan kan, sampai sekarang baru muncul keyboard. Kalau di tafsir-tafsir para ulama, al-qalam itu al-khattu, tulisan. Jadi alat yang bisa melanggengkan tulisan. Bukankah komputer bisa? Bukankah laptop bisa? Bukankah HP itu bisa mencatat dan melanggengkan catatan al-khat? Bisa. Tetapi saya tetap mengikuti al-qalam. Kenapa? Meskipun tafsir-tafsir mutaakhir, tafsir-tafsir kontemporer, tafsir-tafsir modern mengatakan al-qalam itu kalau zaman sekarang keyboard itu masuk, karena intinya al-khat oke, memang catatan, tapi keyboard bukan hanya berfungsi untuk mencatat, fungsinya juga bisa mengotori catatan itu. Kalau kolam tidak bisa nonton video di kolam, di pulpen, tidak bisa. Tapi kalau nonton video di HP itu bisa. Nonton video di laptop itu bisa,
Nonton video di komputer itu bisa, tidak bisa dengan pulpen santri itu nonton video. Sedangkan ilmu itu tidak mau bercampur dengan kemaksiatan. Sedangkan di keyboard itu bukan hanya khot, tetapi juga maksiat. Ayo. Jadi jangan terlalu diikutin tafsir kontemporer. Faktanya bagaimana? Karena al-ilmu nurun, wa nurullahi la yu'tali asin. Jadi kolam dan keyboard hari ini sudah menjadi simbol peradaban yang berlawanan. Santri itu jalan ilmunya lewat kolam dan lewat barokah. Oke, saya setuju dan saya bangga di pondok-pondok pesantren dilarang bawa HP. Luar biasa. Coba lihat hari ini, Finlandia tidak pakai laptop. Karena negara maju itu sudah sadar bahwa laptop dan HP ini bikin bodoh. Australia sudah tidak pakai HP dan laptop di sekolah. Swedia sudah tidak pakai laptop dan HP di sekolah. Prancis, Jerman, Inggris hari ini negara-negara maju di Eropa sudah meninggalkan laptop dan HP anak-anak di sekolah. Pondok pesantren sudah lebih lama baru sadar Eropa. Tapi hari ini masih ada sekolah-sekolah yang belum juga move on. Jangankan mengejar pondok pesantren, mengejar Eropa saja tidak bisa dia. Eropa sudah goodbye laptop, masih pakai laptop. Eropa sudah goodbye handphone dari sekolah, masih pakai handphone. Memangnya Eropa itu hebat? Tidak, kalau diukur dengan pondok pesantren. Sudah lebih awal pesantren itu meninggalkan laptop dan handphone. Sekarang lagi-lagi pondok pesantren harus diakui anak-anak sekalian. Harus diakui. Tapi apakah benar anak-anak pondok pesantren itu kepribadiannya sudah menjelma seperti kepribadian para santri di zaman Syekhona Khalil Bangkalan? Seperti para santri di zamannya Abu Hamid Al-Ghazali? Jawabannya, pertama, hati dan pikiran kalian harus takdim kepada nyai dan kiai dan ahlul bait. Bisa. Itu jalan para ulama, bisa kalian. Kalau saya sangat takdim pada guru saya. Mau bukti bahwa saya sangat takdim? Oke, ini tahaddus bin nikmah supaya kamu meniru. Katanya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Tambihul Muqtarin, salah satu alasan orang menceritakan nikmat itu tujuannya supaya orang lain meniru. Itu dua alasannya, tahaddus bin nikmah dan orang supaya meniru. Oke, saya akan ceritakan. Saya sampai sekarang itu kebingungan mengirim Fatihah. Apakah ke ibu saya atau ke Kiai Zaini duluan? Kenapa saya bingung? Kalau saya mengirim ke Kiai duluan, di Al-Quran itu orang tua duluan yang disebut. Takut cangkolang saya ke ibu saya. Tapi kalau saya kirim Fatihah ke ibu saya duluan, saya itu merasa menyepelekan Kiai. Demi Allah, sampai sekarang kebingungan itu tetap terjadi. Sampai detik saya berdiri ini, saya belum bisa memberikan jawaban. Sehingga saya ubah-ubah itu. Saya ubah-ubah. Kadang saya ke Kiai Zaini duluan, dengan seluruh ahlul baitnya dari zaman dulu, saya sebut satu-satu, baru orang tua saya. Kadang saya orang tua dulu, baru Kiai. Bingung saya. Ini tandanya saya takut salah kepada orang tua, dan saya takut salah kepada guru. Paham kalian? Itu contoh. Contoh anak. Nah, saya ini masih pegang teguh prinsip-prinsip kuno. Dulu saya ketika masih muda itu malu dibilang ketinggalan zaman, malu dibilang tidak modern dan tidak gaul. Itu masa remaja. Saya belum bisa berpikir itu waktu itu. Sekarang saya malah suka dengan kata ketinggalan zaman, karena kalau mengikuti zaman rusak. Jelas rusak. Mengikuti budaya keyboard itu jelas rusak. Ya? Oke. Pertanyaannya, apa benar kalian itu takdim pada gurunya? Itu kalau mau seperti santri zaman kuno. Apa benar kalian takdim? Ki Ahmad Mahfud sudah membuktikan ketakdimannya. Ki Abdul Temporan sudah membuktikan ketakdimannya. Ki Abdul Hamid Bata-Bata sudah membuktikan ketakdimannya. Apalagi Syekhuna Khalil Bangkalan. Apalagi Imam Nawawi, Imam Ghazali sudah jelas membuktikan ketakdimannya. Kalau Kiai Zaini di sini seperti apa ketakdimannya kepada Banyuanyar? Dengarkan. Contoh-contoh di zaman sekarang masih ada. Ini figur-figur, ini pilar-pilar yang harus kita ikuti, harus kita internalisasi dalam kepribadian kita. Bukan tokoh-tokoh luar yang nggak jelas itu, anak-anak. Kiai ini sangat takdim kepada Banyuanyar. Apa contohnya? Kalian dengarkan. Saya dipanggil. Kamu adakan pramuka di sekolah. Karena Banyuanyar ada.
Terus suatu hari kiai itu bilang di perkumpulan pengurus bahwa kiai itu tertarik dengan kurikulum di pondok-pondok seperti di Sidogiri, seperti di Lirboyo, seperti di Peloso. Itu kiai tertarik dan ingin mengemas Nurul Salah seperti itu. Mau bikin kurikulum sendiri seperti Al-Amin Perenduan, seperti Gontor. Itu Nurul Salah dulu mau digitukan oleh kiai. Begitu. Akhirnya saya cabis ingin memastikan apa benar kiai mau melanjutkan rencana itu. Kalau benar, saya mohon izin, saya mau menindaklanjuti kiai. Saya mau studi banding sudah ke Lirboyo, mau studi banding saya ke Peloso, saya mau studi banding ke Sidogiri, ke Al-Amin, ke Gontor. Rencana saya dengan teman-teman mau tanya seperti apa caranya. Nanti mau dilaporkan. Ternyata kiai menjawab begini, tidak jadi. Programnya wah gilang gemilang programnya. Tapi ada yang lebih berprestasi untuk diikutin apa? Sam'an wa ta'dhiman wa ikraman wa ihtiraman kepada guru, yaitu Banyuanyar. Apa maksudnya? Kata kiai begini, selama Banyuanyar mau kepada kurikulum pemerintah, saya tetap mau. Karena kurikulum yang direncanakan kalau dipakai, nanti kurikulum pemerintah tidak dipakai. Santrinya jadi hebat, jadi alim. Tapi lebih penting takdim ke guru daripada prestasi diraih dalam hitungan bintang gemintang prestasi, tapi tidak sam'an wa ta'atan kepada guru. Itu bukan prestasi bagi kiai. Ya, buat apa kalau saya tidak patuh pada Banyuanyar? Lalu kiai bilang begini, mohon Banyuanyar ki inde ke kurikulum pemerintah engkau pakut inde. Pak orang sengko. Ini ilmu dari kiai kapan? Pak orang sengko tebun kiai ke saya. Mohon engkau de mengada dari guru. Coba tang guru Banyuanyar ki inde ke ilmu umum memasang kau tanda. Pak orang. Mondel mengadel dari guru. Padahal alumni kan nak. Ki pakun juga. Ada contoh tak usah jauh kiai, ya. Kata. Terus ketika saya diajak ke Banyuanyar oleh kiai, kamu ikut saya ke Banyuanyar. Ada 2 lembar dituliskan ijazah buat saya itu oleh kiai. Yang nulis kiai, tapi yang mengijazah saya itu ke Banyuanyar. Ketika selesai saya diijazah oleh Kiai Muhammad Syamsul Arif bin Banyuanyar, langsung di hadapan kiai, tulubang itu dari kiai, pas ijazahnya dari ke Banyuanyar ke saya. Itu saya oleh Kiai Zaini itu diajak sholat di Masjid Banyuanyar itu. Waktu itu masih ecoran ker beli ker. Padahal sakit mon waktu tujuh tawaruk, tujuh iftiros, tujuh neng tahiyat akhir. Cek tang soko sakit. Karena ki kasar, ki banyak beli kerah, benih keramik seperti ini. Tapi saya melihat kiai di hadapan saya itu, habis salam itu tidak berubah, selana tak berubah sambil nunduk. Atau wasul ngirim Fatihah ke Isbat, ke Abdul Hamid, ke Abdul Majid, ke Abdul Hamid Bakir, keluarga Banyuanyar, sampai doa sampai lestari, turu bangun, tak ngubah selah. Itu keberadaan sok patah sakit. Ini persis yang dilakukan kiai di hadapan Syekhona Khalil Bangkalan ketika saya diajak ke Syekhona Khalil Bangkalan oleh kiai. Saya ini santri yang beruntung sering diajak kiai, dikasih ini dikasih ilmu oleh kiai itu. Saya diajak ke Syekhona Khalil Bangkalan oleh Ki Zaini. Ki Zaini ini guru tolong saya. Mulai ajar alif syahadat di sini saya. Sampai saya sekarang jadi ketua umum. Tetap santri. Maaf ya, mohon maaf ya. Ini terpaksa saya ceritakan. Kalau saya tidak takdim pada imam, saya tidak mau dilantik. Kenapa? Beliau adik saya dan beliau pernah berguru kepada saya. Tapi sebenarnya beliau guru saya. Oh, saya mau dilantik. Begitu. Dan beliau famili saya karena buyut saya dari sini. Dari sini juga buyut saya. Kan saya tetangga. Bagaimana bisa jadi tetangga? Kan ibu saya itu Teluk Popoh Ben Kiza ini. Jadi saya dengan Rai Imam ini Pak Popoh. Tapi saya santri. Saya sudah mikir banyak. Kemarin saya kumpul di Batu Ampat dengan lora-lora Batu Ampat, membaca silsilah banyak sekali. Akhirnya kami itu merenung. Ternyata akhirnya kami harus berguru kepada famili sendiri. Berguru pada famili sendiri ya seperti saya itu keturunannya Ki Nyai Sufia itu dulurnya Ki Isbat. Itu nenek saya. Dulurnya Ki Isbat itu nenek saya. Nyi Asri di sini itu nenek saya juga, keponakannya Ki Isbat. Nyi Asri itu buyut pertama di Batu Labang itu.
itu dari Pancelin, Ki Isbat itu dari Pancelin, Yusufiyah Toronan itu dari Pancelin. Tapi saya berguru ke Ki Isbat. Kalau mau dihitung, Nyai yang sekarang itu dengan saya itu Pak Popo. Ra'ali itu keponakan saya. Tapi saya tak ikroman takdiman nang bunung-bunan. Saya bingung, saya ngirim PTH benikun ke Tulabang Mulolo. Ke Tulabang ke Betet kering tua. Si kamu masih kirim makin dekade. Saya bilang ke anak saya, nak, ayah bingung sampai sekarang, nak. Mau ngirim PTH ke leluhur kita duluan apa ke guru? Ini saya benar-benar bingung. Belum ada keterangan yang bisa membongkar ini, belum ada. Tidak bisa, tidak ada. Nah, kalau saya tidak takdim pada Rai, saya tidak mau dilantik. Ini sudah buka-bukaan saya ya. Demi kalian supaya tidak ragu ada di Musola ini untuk tetap takdim ya. Jalannya yang harus dicari bukan hanya jalannya ilmu, tapi jalannya barokah. Anak-anak. Jalannya barokah. Ini. Jadi zaman sekarang ini zamannya keyboard. Tapi kalau ilmu itu tetap bil kolam. Nah, KDM, Kang Deddy Mulyadi atau King Deddy Mulyono katanya Rocky Gerung gitu ya. Apapun namanya saya tidak mau tahu, yang jelas prestasinya bagus di Jawa Barat. Apa salah satu bagusnya? Anak sekolah sudah tidak boleh lagi pakai HP sama laptop. Nge-move profesi yang move on paling awal di Indonesia untuk meniru Eropa itu Jawa Barat. Tapi kalau pondok ya sudah biasa, di Nurusula kan tidak boleh pegang HP. Di pondok saya, anak saya tidak boleh pegang HP. Sebelum Eropa itu ketakutan dengan HP, pondok sudah tidak pegang HP. Tapi pondok tidak pernah dipublikasi, tidak pernah diglorifikasi, tapi ibda binafsiknya luar biasa. Maka kamu harus bangga, anak-anak. Ini fakta. Fakta bahwa Eropa hari ini sudah ketar-ketir dengan HP. Kenapa? Generasi Z setelah bekerja 53% dipecat dari pekerjaannya di seluruh dunia. Ini data dari jurnal internasional. Kenapa dipecat? Tidak memiliki dua hal generasi Z itu. Pertama, dia tidak memiliki semangat. Yang kedua, dia tidak memiliki profesionalitas atau passion. Saya untung hidup di era generasi tanpa gadget dan laptop. Untung, sehingga otak saya itu kalkulator saya. Kalau anak-anak sekarang, kalkulator itu HP-nya. Saya ngajar di negeri, anak kelas 11 itu, saya tanya jumlah benua, demi Allah dia tidak tahu. Saya kaget, saya SD kelas 5 sudah tahu jumlah benua itu sampai sekarang. Tahu saya 5, Asia, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika. Murid saya zaman sekarang, anak generasi Z, kelas 11, alias kelas 2 SMA, tidak tahu. Sampai saya menemukan sendiri rumus matematika tanpa ada guru yang mengajarkan. Apa? Ternyata 9 itu, ini dari saking hebatnya anak zaman tanpa laptop dan komputer dan kalkulator. Ternyata 9 itu dikalikan berapapun tinggal diturunkan nilainya itu. 9 kali 5 berarti jawabannya pasti 4. 4 untuk bisa jadi 9 tambah 5 pasti 45. 9 kali 6 pasti jawabannya 5. 5 untuk sampai 9, 5 tambah 4, 54. Ayo, 9 kali 3 pasti 2. Untuk jadi 9 tambah 7, 27. Begitu. 9 kali 2 pasti 1. Turunkan 1 angka. Itu tanda bukunya, menemukan sendiri saya. Hebat anak-anak zaman yang dibilang terbelakang itu. Sering saya bangun rasa percaya diri siswa berdasarkan fakta. Maka kamu harus bangga. Bangga. Sekolah di sini. Kampus mana yang bisa dibanggakan? Saya mau tahu. Adakah kampus yang lebih hebat daripada UIN Maliki Malang? Ada. Saya ingin tahu. YIN Sunan Ampel saja kalah. Ternyata UIN Maliki Malang itu takluk pada pondok pesantren. Buktinya dibuka pondok pesantren di dalam kampus. Ada masjid, ada pesma, ada pesmi. Ada beasiswa tahfidz. Itu niru pondok pesantren. Dosen mahasiswa wajib sholat berjemaah. Yang cerita rektornya sama saya di Al-Hamidi Banyuanyar Timur. Waktu itu beliau datang ke Al-Hamidi, saya diundang, dan beliau cerita bahwa dia kagum pada pondok pesantren. Dosen-dosen yang hebat-hebat di UINSA Surabaya. Nah itu alumni Lirboyo. Nah itu alumni Banyuanyar. Dosen itu alumni Sidogiri. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. 2004 menemukan data
pemimpin yang baik di Indonesia itu 99,99% alumni pesantren setelah dilacak kurikulum VT-nya. Sementara penjahat-penjahat itu tak ada satupun yang menginjakkan kakinya di pesantren. Mau tidak bangga dengan pesantren. Makanya cek nih ada di pondok pesantren. Dan anak-anak perlu diketahui bahwa kiai itu tidak meninggal. Tidak ada kiai meninggal di pondok-pondok pesantren ini. Pindah alam tapi masih bisa mengurus. Itu namanya lahu tasarrufat wa barakat. Di dalam kitab Bughyatul Mustasyidin, li'anna lahum tasarrufatun wa barakatun. Orang wali itu kalau meninggal itu bisa mengatur tasarrufat, bisa mengatur wa barakat. Maka namun ziarah ke astana kiai, mbak tak usah pote pada doa kiai, doa tibi. Kiai letak satu aki, sepada doa aki bahan bani kiai. Doa, ya Allah, ya Allah tabuka ateh kalaban ilmu semanfaat. Doa ya juna makam kiai. Cukup ban maca Fatihah, maca Yasin, tahlil kirim aki ka kiai. Mari ja doa. Mun asa jeure mun tar kama benireng wali doa aki toko parle doa aki. Tapi mun reng wali arwah atau doa amin, arwah ngulatin kana. Arwah melihat keadaan di sini, melihat. Sekarang ini beliau sedang melihat saya. Saya di sini ini bukan kiai semakin meninggal, bukan saya semakin enteng ada di Nurusholah itu. Semakin saya merasa dilihat oleh kiai. Semakin saya merasa dilihat oleh kiai. Nah, anak-anak. Jadi akhir zaman seperti sekarang tetap pegang akhlakul karimah ya. Tetap ketawaduan kepada guru, tetap tunduk kepada guru ya. Aja celana barokah kan. Paham kan ya? Jadi ya. Jadi jangan kecil hati. Harus teguh. Mbak Andrea pada ben menanam karena akan tumbuh nanti setelah kamu pulang di masyarakat. Tidak tumbuh sekarang anak-anak. Siapa yang menyangka? Maaf ya, saya itu kecil belajar di Batu Lambang ini, di Nurusholah. Kemudian teman-teman mondok kemana-mana saya ikut mondok. Saya kemudian mondok di Betet. Jadi pondok saya itu Nurusholah sama Betet. Saya tidak kemana-mana, tapi saya merasa dapat barokah karena merasa itu bersyukur. Apa buktinya? Secara dohir saja ya. Saya mau cerita, boleh ya? Saya mau ceritakan, saya ini lahir dari Nurusholah dan dari Betet. Tapi saya bisa ceramah di hadapan Wakil Gubernur Jawa Timur di gedung Front One, Hotel Front One Pamekasan dengan rombongan Partai Demokrat Jawa Timur dan fraksi Demokrat semadura. Dokumentasinya masih ada sampai sekarang. Siapa Wakil Gubernur Jawa Timur itu? Emil Dardak. Siapa Emil Dardak? Doktor yang sekolah di Amerika Serikat, tetapi yang memberikan kuliah politiknya alumni Nurusholah. Saya. Tidak, betul-betul tidak disangka. Barokah itu betul-betul. Tapi waktu di sini dulu saya itu, kan saya mengabdi sampai sekarang di Nurusholah itu. Di Betet itu saya sering alakoh ngoras kotoran-kotoran, taman, comberan, sabe, terus ngecor. Itu waktu mondok saya begitu. Waktu mondok. Al-Amin 3 tahun saya sekolah aliyah di sana. Kiai repot bikin jeding saya bantu. Saya yakin dari itu barokah saya. Saya ikut pelatihan inti konseling di Malang. Itu hadiahnya rekomendasi buku dari PBB. Itu saya dapat juara 1 se-Jawa Timur pelatihan inti konseling guru-guru BK. Padahal saya sarjana pendidikan agama Islam. Ikut lagi saya di Bangkalan di PSBB bersama guru-guru sejarah, pelatihnya doktor-doktor dari Universitas Airlangga Surabaya UNER. Saya dipilih menjadi peserta terbaik 2 Jawa Timur bahasa Indonesia. Di konseling di Malang itu saya juara 1. Prestasi dari pondok, saya yakin dari pondok. Yakin saja. Yang jelas waktu saya mahasiswa itu ada debat mahasiswa di Mataram, di Lombok Barat, itu di Hotel Paradiso namanya, itu dibiayai dari pusat, dari Jawa Timur sampai Papua, itu diambil yang terbaik 8 orang, masuk saya di 8 orang itu. Mau tahu kalian materi debatnya? Materi debatnya begini,
itu saya merobohkan, menumbangkan pemikirannya seorang filosof Yunani kuno namanya Plato, gurunya Aristoteles Dionysius, seorang ahli di bidang filsafat idealisme yang pemikirannya disebut dengan dualisme metafisik. Itu saya hancurkan pakai apa? Saya hancurkan pakai kitab yang saya pelajarin di pondok, namanya kitab Fathul Majid, karangannya gurunya Syekhuna Khalil Bangkalan, itu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantini, yang menjadi guru di Mekah, diberi julukan Sayyidu Ulama'il Hijaz Al-Muhaqqiq wal Mudaqiq. Saya presentasikan di Mataram, runtuh filsafat-filsafat Eropa itu anak-anak. Ayo, ini santri, tak bisa disepelekan. Apa materi yang saya ambil dari kitab Fathul Majid? Di kitab Fathul Majid itu ada materi, katanya kitab Fathul Majid Allah itu tidak bertempat, laisa lahu makanun. Allah tidak bertempat. Sementara dalam dualisme metafisiknya Plato itu dikatakan bahwa Allah itu ada dalam ide. Karena Plato itu membagi, mendualisme antara ide dan realitas. Sebenarnya yang ada yang mana? Realitaskah atau ide? Ternyata Plato yakin yang ada itu ide. Buktinya apa? Ketika rokok ini saya pegang dalam realitas, ini ada rokok di sini dalam realitas nyata. Tetapi ini sebenarnya yang nyata itu di ide kalian. Setelah rokok ini saya ambil, yang di sini masih ada di alam pikiran kalian. Itu keyakinan Plato. Itu namanya dualisme, pemecahan meta, artinya alam gaib, pikiran, dan fisik, realitas. Rokok yang di sini tadi kan masih ada di pikiran kalian sampai sekarang ya. Plato itu begitu caranya. Lalu pikiran dualisme metafisiknya Plato ini dipakai oleh teman-teman se-Indonesia Timur itu untuk merekonstruksi keyakinan akan adanya Tuhan. Tuhan juga direkonstruk oleh teman-teman melalui dualisme metafisiknya Plato. Dia berpikir begini, sebenarnya Tuhan itu ada di ide atau ada di realitas. Menurut filsafat Plato, realitas itu resmi, yang abadi itu ide. Jadi Tuhan itu ada di ide. Bukankah Tuhan kita bayangkan? Seakan-akan ini benar. Terus kemudian akhirnya dia berani mengatakan, sementara ide saya dengan ide kalian itu berbeda. Kalau begitu Tuhan menurut ide saya dan Tuhan menurut ide kalian itu tidak sama, maka Tuhan saya dan Tuhan kalian bisa berbeda. Ini kan bahaya kalau dibiarkan. Akhirnya giliran saya maju. Saya pertama bilang begini, siapa kemarin-kemarin yang mengatakan Tuhan saya dengan Tuhan kalian berbeda? Saya ingin tanya, Tuhan kalian siapa? Allah. Tuhan kalian siapa? Allah. Kenapa sama? Katanya berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah lupa bahwa sebelum ada ide, Tuhan itu sudah ada. Memangnya siapa yang menciptakan ide? Tuhan. Berarti sebelum ide itu ada, Tuhan sudah ada. Maka bagaimana mungkin Tuhan itu ada dalam ide? Kalau Tuhan itu yang menciptakan ide. Karena sebelum ide itu ada, Tuhan sudah ada. Bahkan Tuhan itu tak bertempat, kata saya. Itu yang dimaksud Fathul Majid. Karena kalau Tuhan bertempat, lalu siapa yang bikin tempatnya? Bagaimana kalau dia belum bikin? Lalu ada di mana Tuhan itu? Maka runtuh semuanya. Akhirnya saya yang dipilih sebagai 8 tim rekonstruksi pemikiran itu dikenang, dihormati, dihargai sampai sekarang. Dari situlah saya bisa ceramah di hadapan Emil Dardak, anak-anak sekalian. Dari situlah saya muncul rasa optimisme dan percaya diri. Akhirnya saya yakin barokah itu muncul di pondok pesantren. Dan saya lihat tingkah laku mereka yang di luar pondok pesantren itu kayak apa. Boncengan laki perempuan, anak pacaran dibiarkan. Muridnya bodoh-bodoh, ditanya jumlah benua saja tidak tahu. Ini pondok pesantren. Ini pondok pesantren. Ya oke. Jadi rugi kalau ada di pondok pesantren itu nibenian kayak anak di luaran pondok, jangan. Ayo. Sampai di zamannya Kiai sekarang, ketakdiman itu masih ada. Buktinya Kiai Zain, buktinya Kiai Abdul Temporan, masih bacaan Kiai Abdul Sepo, tak bengalia kadang-kadang. Apa tidak mau meniru? Apa tidak mau meniru? Kiai-kiai zaman sekarang hebat-hebat. Saya membuktikan kehebatannya. Untuk di Nurul Sholah ini saya tidak akan ceritakan. Yang jelas hebat luar biasa. Terus saya mau ceritakan yang di Bangkalan saja. Cucu-cucunya saya Khalil Bangkalan sekarang jadi musannif, sudah ngarang 16 kitab, 17 kitab, 18 kitab. Kitab luar biasa. Sampai Habib Umar bin Hafid Yaman itu sampai mengakui karyanya ini bahwa ini belum pernah ada di dunia. Itu karya cucu-cucunya Syekh Khalil yang sekarang anak-anak muda. Jadi zaman boleh seperti ini,
tapi yang namanya warisan leluhur tetap ada di pondok-pondok pesantren. Penampilannya sudah keren, sudah gaul, tetapi hatinya tetap seperti leluhurnya. Paham ya? Oke. Intinya jangan pernah lancang kalau di Nurul Solah ini. Saya sudah membuktikan sendiri. Maksudnya ada bukti karomah yang saya rasakan di Nurul Solah ini. Intinya kalian mondok di sini harus dari hati yang tawadhu dan tunduk kepada pengasuh, ya. Saya yakin kalian akan mendapatkan barokah yang besar dan akan menjadi orang yang mulia, baik santri maupun pengurus. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah sebagai santri di Nurul Solah ini yang betul-betul diridhoi Allah dan dapat barokah dari pengasuh dan para leluhur di pondok pesantren Nurul Solah ini. Amin. Allahumma amin. Semoga yang disampaikan bisa menjadi ilmu nafi' yang barokah. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.